Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita berjumpa bersama saya Heru Sudinta. Ya, kali ini dalam mata kuliah publisitas, terutama pada pertemuan pertama atau pertemuan perdana. Banyak pengertian atau definisi dari publisitas, ya. Namun saya akan menggarisbawahi beberapa definisi yang bisa diserap secara praktisi dan lebih mudah teman-teman untuk memahaminya. Publisitas ini kompleks sekali dan sangat dibutuhkan oleh setiap individu dan perusahaan, di mana publisitas ini berupa segala informasi atau tindakan. Jadi informasi atau tindakan yang mampu membawa seorang individu atau lembaga menjadi lebih dikenal publik, ya. Sebuah perusahaan yang menghasilkan produk, mereka hanya ingin pertama kali bahwa produknya itu dikenal dulu oleh publik sebelum menjadi publik itu menjadi seorang pembeli, ya, atau konsumen. Maka produk tersebut harus dikenal terlebih dahulu oleh publik, dan ini salah satu jalan yang mampu menjadikan produk tersebut dikenal publik berdasarkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Berbeda dengan iklan atau advertising, meskipun publisitas ini salah satu bagian dari peranan marketing atau PR yang ada di perusahaan, ya. Salah satunya contohnya adalah dari definisi bahwa publisitas itu segala informasi atau tindakan yang membawa seseorang atau individu maupun lembaga untuk bisa menjadi dikenal publik. Nah, ini saya kasih contoh ketika Pak Jokowi waktu masih menjadi wali kota, ya, beliau mempromosikan otomotif produk dalam negeri yang diberi nama SMK. Dengan produk SMK tersebut, ternyata publisitas yang maha dahsyat dari media-media massa sukses membawa Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan akhirnya Pak Jokowi menjadi seorang presiden dan mendirikan atau meresmikan pabrik yang namanya SMK. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari ribuan bahkan jutaan contoh konkret di mana bahwa seorang individu, ya, mampu menjadi dikenal publik dan mampu meraih simpati publik dengan jalan publisitas yang dilakukan oleh media massa, ya. Terlepas dari urusan politik, terlepas dari urusan pandangan individu dan sebagainya, saya memberikan contoh dari Pak Jokowi ini berdasarkan sebuah kisah di mana publisitas dari individu itu sukses membawa ketenaran atau membawa simpati publik kepada individu tersebut, ya. Nah, itu dari bagian individu. Nah, definisi yang selanjutnya, publisitas itu merupakan kegiatan perusahaan untuk melaporkan berita-berita mengenai bisnis yang dijalankannya, ya. Jadi sebuah perusahaan itu memiliki banyak kegiatan. Nah, dari banyak kegiatan ini, mereka ingin kegiatan ini dikenal oleh masyarakat, menjadikan poin penting di masyarakat, terutama mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini kita harus lihat seperti apa sih contoh dari definisi ini, di mana perusahaan ini berusaha melaporkan berita-berita mengenai bisnisnya melalui berbagai kegiatan. Nah, ini contohnya ada Pertamina Peduli, di mana perusahaan migas terbesar di Indonesia yang milik BUMN Indonesia melakukan sumbangsih atau peranan terhadap kegiatan-kegiatannya berkaitan dengan sosial, ya. Yang kedua ada MNC Peduli dan TV One Peduli,
yang melakukan sumbangan atau memberikan dedikasi kepada tenaga medis pada saat pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjadikan poin plus bagi perusahaan sehingga mampu membangun citra yang baik di hadapan publik. Tidak sekedar hanya memamerkan produk, tidak sekedar hanya meluncurkan produk baru, tidak sekedar hanya pamer identitas produk, tapi dengan kegiatan-kegiatan sosial ini, maka citra perusahaan dapat dikenal publik dan menjadi hal yang baik di mata publik. Ya. Definisi selanjutnya yaitu adalah publisitas itu dikatakan segala kegiatan, artinya banyak kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan maupun produknya kepada masyarakat melalui media massa. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu didesain sedemikian rupa oleh perusahaan, ya, baik itu kegiatannya dalam bentuk tindakan maupun produknya yang ditujukan untuk memperkenalkan seluruhnya itu kepada masyarakat melalui media massa. Nah, media massa ini dalam peranannya itu sangat penting terhadap perusahaan, terhadap publisitas yang ada dalam perusahaan. Bisa dilihat contoh di sini ada presiden kita, Presiden Joko Widodo. Dia melakukan salah satu kegiatan publisitas ya di depan sebuah mobil listrik. Tanpa kita sadari bahwa kehadiran presiden di depan atau di hadapan mobil listrik ini merupakan salah satu publisitas. Artinya seluruh media massa menjadikan presiden sebagai objek peliputan, dan mau tidak mau sehingga publisitas terjadi dari salah satu merek mobil, ya, yang mobil listrik ini, ya, semua orang yang membaca berita, menonton berita ini tahu bahwa ini adalah salah satu merek mobil buatan Korea Selatan, dan ini dilakukan pabrikan mobil ini dengan menghadirkan Bapak Presiden sebagai ikon dari mobil listrik ini, menjadikan launching dari produk mobil listrik tersebut konsumsi media massa, dan akhirnya menimbulkan citra positif di mata masyarakat. Dan gambar yang kedua, teman-teman bisa lihat di situ ada presiden kita juga, Presiden Joko Widodo, yang menunggangi kuda besi, salah satu merekan pabrik otomotif Jepang, ya, motor trail. Di situ juga masih terlihat jelas, ya, merek dagang atau salah satu merek otomotif yang dikendarai oleh Presiden Joko Widodo. Seluruh media massa melakukan peliputan. Seluruh media massa melakukan publikasi pemberitaan dari aktivitas Bapak Presiden, ya, baik itu mobil listrik maupun sepeda motor trail, dan keduanya memiliki identitas merek dagang tersendiri. Nah, inilah yang dinamakan publisitas. Artinya perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya iklan, biaya advertising yang mahal, yang tinggi, hanya untuk memperkenalkan produk barunya. Namun dengan memberikan fasilitas kepada kepala negara, maka produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat, ya, bahkan menjadi keinginan masyarakat untuk membelinya hanya dengan publikasi melalui publisitas media massa. Definisi dari publisitas yang selanjutnya adalah bahwa publisitas itu merupakan pesan yang direncanakan, dieksekusi, didistribusikan melalui media tertentu untuk memenuhi kepentingan publik, ya, tanpa harus membayar kepada media massa tersebut. Jadi sebuah publisitas ini tidak dilancarkan perusahaan dengan asal-asalan. Semua penuh rencana, dan eksekusinya atau proses dari publisitas itu sudah terencana sehingga distribusi pesan yang sudah didesain dengan baik dapat diterima juga oleh publik
secara baik, secara utuh, dan mampu memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi perusahaan maupun produk. Dan yang terpenting, publisitas itu gratis, sehingga perusahaan tidak perlu lagi membayar kepada media massa. Padahal kalau perusahaan itu harus membayar kepada media massa dalam bentuk advertising, dalam bentuk iklan, itu sungguh luar biasa harganya. Nah, inilah konsep dari publisitas. Contohnya teman-teman bisa dilihat di sini. Pesan yang direncanakan, dieksekusi dan didistribusikan melalui media tertentu untuk memenuhi kepentingan publik tanpa harus membayar kepada media. Di sini ada Rektor Institut Setiami, ya. Di sini menggelar 2 kali vaksinasi. Yang pertama, ya, menggunakan vaksinasi massal terhadap keluarga kampus, masyarakat, dan sebagainya sebagai percepatan program pemerintah dalam rangka vaksinasi massal. Yang kedua, vaksinasi ini didesain. Institut Setiami memberikan beasiswa kepada seluruh peserta vaksin, sehingga tema tersebut mampu mengalahkan tema atau fasilitator vaksin-vaksin lain yang digelar dalam waktu yang sama. Misalnya Institut Setiami menggelar vaksinasi, tetapi di situ ada juga Universitas Indonesia, ada Universitas Gadjah Mada menggelar vaksinasi yang serupa. Namun keunikan atau rancangan konsep yang telah direncanakan dari Institut Setiami, apabila ada peserta vaksin yang bersedia divaksin, maka diberikan fasilitas beasiswa untuk kuliah di Institut Setiami. Nah, itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk media massa meliput, untuk media massa mempublikasikan kegiatan perusahaan, dan tentunya mampu membawa nama baik institusi atau lembaga tersebut dalam mempromosikan brand, dalam mempromosikan produk maupun nama baik dari lembaga tersebut. Nah, demikian pembahasan singkat pertemuan pertama materi publisitas, ya, mata kuliah publisitas. Akhir kata, saya Heru Sudinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.